Halo pemirsa, jumpa lagi di Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamet. Iya, Bang Don, ini kita 2 minggu jelang laga prakualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan orang sudah mulai merasa hangat-hangat. Betul. Supporter timnas sudah mulai bergejolak menunggu 5 Juni. Bukan supporter saja. Semua ya? Kita juga begitu. Iya betul, dan kali ini narsum yang akan kita undang saat ini adalah narsum yang sudah 3 kali jadi tamu Doncast. Dan yang kita hargai adalah keberaniannya untuk berpendapat. Betul, selalu kontroversial sebenarnya komen-komen dia, tetapi kalau menurut Bang Don, kenapa penting kita memanggil narsum yang saat ini? Iya, karena kredibilitas. Karena kredibilitas. Oke, kita langsung sambut. Halo Coach Justin. Halo Tasya. Coach Justin, terima kasih. Selamat datang lagi di Doncast. Terima kasih karena juga sudah ikut memupuk penonton kita lebih besar. Betul. Itu kira-kira. Coach, ini kan pertandingan Cina lawan Indonesia pada awal Juni ini, lalu kemudian seberapa optimis kita untuk menang? Ya, ini pertanyaan yang Bang Don tanya pertama kali saya datang, kedua kali, dan sekarang ketiga kali. Iya, kenapa? Karena memang orang menunggu itu. Kalau saya bilang tidak berubah ya. Tidak berubah. Kita harus lihat lawan kita siapa kan. Oke. Lawan kita kan China, berada di rank paling bawah. Memang kita kehilangan 3 pemain. Lawan Iya, China, betul. Martin Paes, Ragnar, sama Marcelino, betul. Martin Paes digantiin Audero, saya rasa selevel. Oke. Tinggal 2 ini, pemain ini apakah siapa yang kira-kira menggantikan Marcelino? Ya, kita punya 2 pemain yang ya pemain naturalisasi lah, James Dean sama Reinders. Reinders, ya. Eventually bisa di situ. Tapi bisa juga memainkan 1 pemain dari Liga 1 yang lagi on fire juga. Iya. Egy. Nah, kita tahu bahwa Lili Pali termasuk seleksi 32 pemain. Tapi itu kan akan diturunkan ke 24 kalau nggak salah. Nah, apakah dia masuk kan kita nggak tahu. Tapi eventually Lili Pali di usia yang senior bisa menjadi super sub. Iya. Jadi walaupun kehilangan di depan, kehilangan Ragnar sama Marcelino, Patrick Kluivert masih memiliki beberapa opsi. Jadi untuk saya itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak perform. Tidak menang begitu. Iya, harus menang. 60 apa 70% sekarang? Ya 67. 60-70%. Besar sekali itu. I don't see any reason kenapa kita harus kalah. I see. Kecuali kalau Tom Hai nggak main, Jay Itzes nggak main, Kelvin Verdon nggak main, Kevin Dix nggak main. Nah itu baru agak deg-degan, ya kan? Tapi ini kan pemain-pemain penting, porosnya itu fit semua. Oleh Romani, Tom Hai, Pelupesi di tengah, di belakangnya Itzes. Nggak ada alasan untuk sekarang di posisi penyerang itu kan soal chemistry juga antara Ole Romani dan pasangannya. Ya. Calon ya itu yang paling cocok itu siapa? Sebenarnya dibilang chemistry juga nggak. Dia main sama Ragnar juga baru 2 kali. Main sama Marcelino juga baru 2 kali. Tapi kalau main sama Reinders sama Dean James, minimal mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Minimal somehow udah klop. Bukan berarti nggak sama Lili Pali juga bisa berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Tapi yang liga lokal ya belum tentu mereka bisa klop. At least ada sedikit barier di atas kertas lah. Tapi secara historis kan kita sudah pernah kalah lawan China sebelumnya. Ya. Lalu kemudian bahkan waktu ketika kita menguasai pertandingan 76% ketika di Cina, gitu. Apa yang membuat kali ini kita punya harapan untuk membalikkan keadaan? Oke, pertanyaan bagus. Waktu lawan Cina kita juga tahu ada kalau nggak salah 4 pemain diganti. Salah satu Tom Hai nggak main. Itu sangat penting. Pelatih sebelumnya mengatakan Tom Hai nggak bisa bermain 90 menit. Saya setuju. Tapi kenapa nggak dari awal? Kenapa dimasukin di babak kedua? Karena dalam permainan sepak bola pada saat kita dari awal bermain bagus, kita dapat irama bermainnya. Kalau kita main jelek, masukin berapa pemain penting, belum tentu irama itu bisa berubah menjadi positif. Jadi kalau dibilang ada 1, 2, 3 pemain nggak bisa main 90 menit, entah dia baru pulih dari cedera atau apa, fine. Saya bisa terima, tapi make sure mereka main dari awal.
Oke. Coach Justin, kalau melihat kemarin Garuda Calling 32 pemain overview secara general, kita kan kemudian tahu ada 11 pemain Liga 1 ya. Ini yang sesuatu yang berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, Anda melihatnya ini hanya basa-basi supaya memuaskan hati timnas atau itu pendapat haters mungkin begitu ya. Tapi saya lihat benar-benar pelatih yang sekarang ingin memberi kesempatan kepada pemain Liga 1. Kira-kira memberi kesempatannya itu nanti sampai ke jumlah terkecil atau hanya di mungkin nggak 11-nya ya. 11 pemain ini pasti ada yang dicoret, tapi definitely nggak semua dicoret. Ini contoh Kambuaya sudah memberikan contoh bahwa saya bermain di Liga 1 saya bisa loh keep up walaupun cuma 15-20 menit. Rizky Ridho juga bilang, saya main di Liga 1 saya juga bisa loh bermain dengan tim. Jadi kan sebuah presiden yang sangat positif dan ini harus diteruskan. Dan kalau kita lihat flashback mengambil kesimpulan dari statement dari Alex Pastoor, Matung Kluivert ataupun Lansat, mereka benar-benar memantau para pemain lokal ini dari stadion. Itu sebetulnya jawaban bahwa mereka memantau dan itulah dapatnya 11. Itu hasilnya 11 karena tugas mereka itu kan tidak hanya meraih hasil. Tugas mereka adalah menanamkan sebuah fondasi yang kuat, sebuah filosofi agar mereka ke depannya seandainya dipecat tetap filosofi bisa dijalankan. Nah, untuk bisa menjalankan filosofi kan butuh pemain juga. Nah, pemain ini nggak bisa tua semua, harus ada young generation, mid generation, old generation. Nah, salah satu ya ambil dari Liga 1. Termasuk dua bersaudara yang katanya penampilannya bagus. Sayuri. Sayuri. Ya, Sayuri kan bagus di sayap ya, punya skill. Nah, sekali lagi ini adalah bagian dari strategi yang eventually bisa diterapkan oleh Kluivert pada saat dibutuhkan. Apakah dari awal feeling saya mungkin tidak, mungkin hanya satu, tapi bisa juga seandainya kita ketinggalan atau kita sering nggak bisa tembus, dia masukkan extra striker, atau seandainya kita unggul, kita bermain lebih bertahan, butuh pemain untuk counter attack. Hal kayak gini Sayuri bersaudara bisa punya peran penting. Anda cukup optimis bahwa itu akan mungkin dicoba di laga lawan Cina. Jadi lihat squad yang sekarang, saya rasa squad ini memang sengaja dipilih agar Kluivert bisa memiliki banyak opsi dari sisi strategi menghadapi sikon yang nanti akan terjadi di lapangan. Ada hal yang berbeda ya ketika Kluivert datang melawan Australia, itu kan waktunya pendek, tim itu disatukan 2-3 hari. Nah, sekarang punya waktu cukup panjang untuk kemudian mereka latihan di Bali. Menurut coach gimana efeknya? Sangat bagus karena setelah Australia waktu mereka juga pendek, 3-4 hari mereka ketemu Bahrain kan. Dan di situ kita menang. Artinya minimal dalam 2 hari ini mereka sudah bergambaran. Oh, pemain mana yang bisa, pemain mana yang enggak, strategi apa. Memang tidak bisa waktunya terlalu mepet lah untuk merubah atau bermain sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ini kan urgensinya adalah menang. Harus menang. Kalau kemudian kita melihat bagaimana hasil melawan Bahrain dan strategi yang diterapkan pada saat itu kan banyak yang memuji strategi set terakhir ya. Apakah dengan kehilangan 3 pemain saat ini akan memainkan strategi yang sama dan hanya mengganti orang atau akan ada perubahan strategi cukup? Hanya menggantikan orang karena waktunya terlalu mepet. Nanti next year kan di bulan Oktober, semoga masih ada friendly. Asumsi kita lolos, baru di situ bisa diganti. Karena akan berapa ada friendly match itu mereka akan bereksperimen. Tapi seorang pelatih itu kan lihat urgensinya seperti apa. Do we have to win or not? Kalau mereka dalam kompetisi, mereka bisa bereksperimen. Dalam arti bisa kalah, bisa apa. Kecuali MU ya, kalah mulu ya. Kalau tim lain itu kan bisa bereksperimen, ya kan? Nah sekarang waktu eksperimen nggak ada. Mereka harus menurunkan tim yang terbaik. Parameternya apa? Hanya 2 match kan, lawan Australia sama Bahrain. Nah ada progres dengan sedikit perubahan. Rizky Ridho jadi starter dan lain-lain. Jadi saya rasa never change a winning team kan, kalau di Inggris bilang. Jadi saya rasa nggak akan banyak berubah kecuali 3 pemain yang memang harus absen. Nah ini menarik ya, ini memberikan optimisme Tasya tentang timnas kita gitu. Karena persiapan yang lebih
lebih dari cukup sekarang ini ya dibandingkan sebelumnya, dan itu hasilnya toh kita masih bisa menang lawan Bahrain. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah beberapa pemain yang sebetulnya di klubnya itu tidak banyak waktu bermain. Ya. Karena Kluivert menjanjikan bahwa dia akan menggunakan standar waktu menit bermain sebetulnya. Ya. Tapi misalnya ada Nathan, ada siapa lagi gitu yang Rafael Struijk, tetapi tetap dipanggil. Apa pandangan coach? Dipanggil untuk jadi cadangan kan. Struijk kan lawan Bahrain sama sekali nggak main. Iya. Nathan juga nggak main, ya kan? Tapi itu kan hanya standar. Karena banyak sekolah, Shane juga nggak banyak main, Justin main di youth-nya, Jenner di youth masih main, tapi ini kan standar yang mereka ingin. Kalau bisa hanya memainkan pemain yang reguler bermain, dan itu saya rasa standar yang biasa aja, masuk akal. Kalau melihat 32 nama pemain ini, ada tidak kekhawatiran coach atau sesuatu yang mengherankan? Kenapa nama-nama tertentu muncul di situ? Ada catatan tidak? Enggak. Tidak ada. Untuk saya make sense semua. Dan kekhawatiran juga tidak ada? Nggak ada. Saya optimis. Jadi untuk Kluivert dan tim ini kan hidup mati sebetulnya kan partainya. Ya iya. Ini partai hidup. Kalau kita nggak bisa menang lawan China, artinya kita memang secara kualitas nggak layak lolos. Simpel itu. Iya. Maka itu saya tidak pernah bilang 100% kan. Ini kan masalah probabilitas. Karena melihat dari squadnya, melihat dari kualitas pelatih, melihat dari 2 match yang sudah mereka memainkan, nggak berubah dari awal saya bilang sampai sekarang 60-70%, bukan 100%. Itu kan, tapi lebih dari 50%. Itu kan karena coach melihat tim kita gitu. Kalau melihat tim China gimana? Kalau China bagus, mereka nggak berada di rank paling bawah. Kan gitu. Iya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan pemain-pemainnya? Nggak, never underestimate ya. Jadi jangan meremehkan. Mereka harus masuk ke lapangan dengan 1000% motivasi, determinasi bahwa we have to win this game. Jadi jangan kasih tim China 1 detik untuk bernafas. Artinya press mereka. Jangan mereka berikan ruang untuk membangun permainan. Tapi kita juga tahu dua gol lawan China juga lewat counter. Nah, counter harus diwaspadai. Tapi waktu itu Meiselhers main kan, masih belum klop lah dengan Nice. Sekarang kan 3 belakang yang sudah klop kasarnya. Dan saya rasa kalau semua, ya namanya sepak bola semua bisa terjadi, ya kartu merah, gol bunuh diri dan lain-lain. Tapi kalau seandainya semua berjalan lancar, harusnya kita dengan kualitas pelatih dan pemain dan beberapa opsi di bench bisa membuat perubahan strategi. Harusnya sih kita bisa menang. Apa pandangan coach tentang Elkan Bagot yang tidak dipanggil? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus karena netizen berpertanyakan juga hal seperti ini. Gini ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar. Oke? Pada saat Kluivert masuk, saya sudah bilang, di bawah pelatih baru semua akan mendapatkan kesempatan. Bahkan pemain yang nggak pernah dipanggil akan diberi kesempatan. Dia nggak peduli pemain siapa ini dan lain-lain. Salah satu Pak Erik bilang ke saya, kita sodorkan pemain yang naturalisasi, silahkan. Terserah tim pelatih mau ngapain. Elkan ditelepon, saya nggak tahu apa yang terjadi, apakah dia masih sakit hati atau dia ingin fokus ke klubnya. Intinya dia mengatakan bahwa pada saat ini belum waktunya untuk kembali ke timnas. Itu bahasanya Bagot sendiri. Jadi kayaknya dia ingin lebih fokus ke klubnya. Oke? Nah, saya rasa hal seperti ini, keputusan ini harus kita hargai, harus kita respect. Karena kita tidak pernah tahu alasan di belakangnya apa. Secara kualitas dia layak masuk dan sudah ada pembicaraan. Jadi mungkin dia nggak terlalu serius juga ngomongnya. Tetapi misalnya begini, kalau Elkan masuk, apakah coach melihat berpengaruh? Kita akan better gitu? Enggak. Oh enggak. Nggak jelek, tapi ya oke-oke aja. Karena yang kita miliki itu udah oke aja. Udah cukup lah kasarnya. Oke, coach boleh dong dibahas per posisi ya. Kalau untuk posisi belakang, menurut coach yang akan masuk nanti siapa? Sama kayak Bahrain. Jadi Jeitzes, Justin sama Rizky Ridho. Justin sama Rizky. Oke. Yang menjadi, saya potong. Yang menjadi pertanyaan besar kan adalah Meiselhers dipasang nggak? Iya. Gimana reaksi dia kalau dia dicadangin? Seorang Meiselhers. Dan
Ya kita nggak tahu. Semoga dia berjiwa besar bisa menerima seandainya dia tidak dimainkan. Seandainya dia dimainkan, main 3 back ya jujur saya agak deg-degan. Karena Rizky Ridho sudah membuktikan lebih klop dengan Itses. Iya. Oh iya. Jadi kenapa harus pasang Messi Hilgers? Iya. Tapi ini kan kembali keputusan pelatih. Mereka pasti sebelum sana sudah berbicara dengan pemain, dengan ini cocok, sudah punya banyak waktu untuk mencari komposisi yang terbaik. Iya. Nah ini untuk saya juga menjadi pertanyaan, apakah Messi Hilgers dimainkan atau tidak? Tapi kalau seandainya keputusan pelatih untuk memainkan Hilgers, Itses dan Justin, ya kita berharap lebih klop lah. Harusnya kalau lihat performa terakhir bukan Hilgers yang dimainkan. Lebih bagus Rizky Ridho. Rizky Ridho. Oke. Kalau Enak menonton kalau lini Rizky Ridho. tengah Lini tengah siapa? Tom Haye, Ricky Kambuaya. enggak, kalau lini tengah untuk saya non discussable. Kiri Calvin, kanan Dix, Pelupesi, Tom Haye. Iya. Oke. Itu udah untuk saya itu yang terbaik, nggak bisa diganti. Ya, artinya orang seperti Kambuaya bisa Kambuaya masuk. masih cadangan. Karena kita tahu bahwa Tom Haye memiliki kesulitan bermain di kelembapan 85%. Iya. Jadi kalau seandainya dia sudah capek atau apa, Baru Kambuaya masuk. Kambuaya bisa masuk, Jenner bisa masuk. Oke. Di sisi sayap, Nah, depan pasti oleh Romani dong. Iya. Ya kan? Dua di belakangnya ini masih menjadi tanda tanya. Tapi feeling saya masalah komunikasi dan pengalaman jam terbang dan lain-lain, feeling saya sih Dean James sama Reinders yang main Itu yang di belakang Rooney. di belakang rumah. Tapi kalau seandainya Yakob Sayuri dimainkan karena dia punya speed, is oke aja. Untuk saya nggak masalah, atau Egy dimainkan, oke aja. Oke. Tapi feeling saya Lily Pali akan jadi super sub. akan jadi super sub. Ya. Oke. Kalau bicara chemistry, kira-kira chemistry dengan jeda waktu kemarin agak cukup lama, masih akan terjalinkah chemistry yang baik antara pemain? Iya, saya rasanya nggak begitu. Ini masalah komunikasi kan. Iya. Karena kan kalau kita membandingkan Australia dan Bahrain kemarin kan jomplang sekali ya, Coach. Seandainya Tasya dapat kerjaan di luar negeri, di Jerman, masuk satu perusahaan, ada orang Indonesia di situ. Secara nggak langsung kan Itu lebih, pasti lebih mudah berkomunikasi ya. kan gitu. Soal bahasa. Oleh Romney kan baru di sini. Benar. Dan akan lebih mudah berkomunikasi dengan Reinders dan Dean James. Iya. Oke, baik, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Don, silakan. Iya. Tadi kita bicara soal kans melawan Cina 60 ke 70%. Iya. Tetapi ini hanya main-main aja, Coach. Berandai-andai. Iya, berandai-andai karena AI menjawab hal yang sama pada putaran pertama. AI niru saya. Iya. AI bilang nonton Doncast yang pertama. Pak, kita akan menang gitu. Ya. Kemudian saya tanya juga hari ini ke AI. Ya. Dia bilang ya mestinya 2-1 itu kita bisa menang begitu. It doesn't matter skornya berapa. 1001 atau 21 sama. You have to win. Iya. Mindset kita itu harus di sana. Waktu saya ngelatih timnas, kita berapa kali ketemu tim papan atas dunia, nomor 1, 2 Argentina. Saya bilang, saya main untuk menang. Walaupun hasil akhirnya nggak menang, tapi kita masuk lapangan harus dengan mindset untuk menang. It's about mindset yang harus dibangun. Dan saya rasa pemain ini nggak perlu kita motivasi lagi. Mereka sangat tahu urgensinya apa untuk masuk ke lapangan, yaitu menang. They will give everything karena seri is not enough. Ya, dan mereka tahu bahwa ada 270 juta mata yang memandang mereka. Dan hal yang tidak pernah mungkin mereka alami sebelumnya. Dan ini
satu-satunya jalan untuk meningkatkan karir mereka yaitu ikut Piala Dunia. Jadi mereka punya kepentingan pribadi juga di samping kepentingan nation, rakyat Indonesia, tapi juga punya kepentingan pribadi. Jadi saya rasa mereka akan berikan segalanya. Oke, tapi boleh dong coach prediksi skor dengan kondisi Cina yang tidak optimal. Prediksi skor itu untuk bandar. Ya boleh lah, Mungkin coach, ada ya. bandar yang menang juga. Gini. Kalau saya bilang menang selisih 2 gol 2-0 3-1 itu bukan hal yang mustahil. Oke. Let me put it that way, melihat kekuatan ya. Oke. Lawan China nggak bisa dijadikan parameter. Itu kita benar-benar off day banget. Ya. Karena pemainnya juga, karena banyak faktor lah. Oke. Dan sekarang mereka menunjukkan bahwa lawan China itu sebuah kesalahan yang kebetulan. Oh, sebuah kesalahan yang kebetulan. Ya, bahwa kita bisa jauh lebih bagus daripada itu. Ya. Jadi jangan kaget kalau menang dengan lebih dari 2 gol atau apa. Dan jangan terlalu puas juga begitu. Ya, nggak pernah, never puas. Karena kalau ini kita menang, kemungkinan besar kita lolos. Oke, masih ada Jepang. Apakah kita langsung kalah lawan Jepang? Belum tentu juga. Iya kan? Ya. Jadi peluang untuk lolos ke putaran 4 masih ada. Nah, itu kita fokus ke sana dulu. Oke. Fokus ke China, Jepang, terus Oktober akan bermain di putaran 4, baru kita lihat siapa yang fit, siapa yang itu mainnya. Main di mana aja masih nggak jelas. Sama FC dirubah lagi. Iya, katanya di tempat urutan ketiga terbaik. 1-2 yang terbaik. 1-2 terbaik, kan? Iya, sorry, 1-2-3 yang terbaik. Kan absurd itu. Iya. Padahal mereka bilang sebenarnya Mestinya harusnya di- ini kan netral. Iya, betul, di tempat netral. Tapi itulah AFC. Banyak politik, banyak permain dari petinggi-petinggi dari Timur Tengah itu. Iya, dan AFC itu yang ada kaitannya dengan Qatar, Iya. kemudian Timur Irak. Tengah yang menguasai. Karena yang lolos itu nggak banyak negara Arab. Sekarang ada 5 negara Arab. Kalau Indonesia lolos, 5 negara plus Indonesia. Dan mereka mau ada negara Arab yang lolos. Itu permainan mereka. Itulah kalau seandainya kita lolos saya harap Erick Thohir, PSSI melakukan protes sekeras mungkin, paksa untuk main di tempat netral. Tempat netral. It's just not fair gitu loh. Tapi protes itu nanti lah ya. Nanti jadi kita fokus ke China dulu. Oke, terus Taj. Oke, setelah China, Ya. Lihat orang satu persatu pemain beberapa. mau lihat satu persatu. Enggak, kan tadi kita bicara Hapner. Ya. Oh iya, Abner, bagaimana emosi dia di satu sisi dia kan juga membawa energi yang sangat bagus terhadap permainan teman-temannya ya. Kalau Abner main tuh rasanya memang energi kemudian Kayak menjadi lebih. Indonesia banget. Iya, betul. Passionnya luar biasa Abner ini. Cuman kita juga tahu ini, saya suka pemain kayak dia karena kita butuh pemain seperti ini. Tapi batasnya tipis, kalau lebih dikit Coba kena kita kartu agak kuning. ngeri-ngeri nanti. sedap kalau diambil bola atau apa ya kan? Iya. Atau protes ke wasit lah apalah itu. Jangan sampai, semoga dia sadar jangan sampai kena kartu merah. Dalam arti kalau dia seandainya dapat kuning, dia harus lebih berhati-hati lagi. Karena itu bisa fatal kalau kita kena merah. Dan itu yang susah diprediksi. Tidak ada yang bisa diprediksi apakah kita kena merah atau tidak. Semoga mereka yang kena merah. Iya kan? Tapi kalau kita, semoga enggak lah. Cuman Hapner salah satu pemain yang bagus, yang penting buat kita. Cuman semoga Dan passionate ya. dia bisa lebih mengontrol dirinya. Kalau menurut Anda bisa tidak mengontrol? Atau itu memang sesuatu yang memang dia proyeksikan atau dia menciptakan image seperti itu? Dia punya sejarah kartu merah di timnas kan. Iya. Ya. Tapi lawan Bahrain pun dia tahu batasnya di mana. Jadi sebenarnya tahu batasnya. Jadi semoga lawan Bahrain menjadi pengalaman buat dia lah, agar dia tahu batasnya boleh atau tidak boleh oleh wasit. Iya. Dia balancing di tengah situ. Oke. Saya ingin Coach Justin bisa mengulas tentang Asnawi sama Arhan ya, karena katanya di klubnya mereka sudah lebih produktif jam bermainnya. Iya, iya. Gimana? Ya, gini, saya cukup kenal Arhan. Oke, saya bilang saya sih pengennya Arhan tetap di Jepang. Karena bahkan Shane Patinama musim depan ke Buriram, ke Thailand lagi. Walaupun Buriram juaranya, still ASEAN. Ya. Tidak meremehkan sepak bola Asia, tapi levelnya dibanding Korea Jepang masih Betul. di bawah itu. Tapi ya realitanya adalah Arhan dan Asnawi main di Thailand. Oke. Dan mereka tiap minggu bermain. Dan cuman saya harap one day atau soon
next year 2 tahun lagi mereka tetap bisa pindah ke kompetisi yang lebih tinggi lagi. Bahwa mereka tiap minggu bermain atau lebih banyak bermain daripada klub-klub sebelumnya, that's oke-oke aja. That's oke-oke aja. Oke, tapi kalau menurut coach, kata-kata dari Patrick Kluivert bahwa dia akan mementingkan menit bermain, itu akan benar-benar jadi pedoman atau sebenarnya? Enggak, itu hanya sebuah standar Patrick Kluivert. Standar. Kalau seandainya dia punya pemain yang levelnya kayak Messi dan nggak pernah bermain, tetap bermain itu orang. Tetap Messi yang dipakai. Oke. Dalam itu hanya standar. Kalau seandainya banyak pemain yang kualitasnya sama, ini lebih bermain, ini nggak bermain, baru diambil yang ini. Tapi kalau ada satu yang excellent, yang nggak bermain tapi bagus, dia tetap akan memainkan. Dan itu terjadi di semua timnas juga. Nggak semua pemain yang berada timnas level papan atas loh, yang levelnya Jerman, Italia, ada pemain yang nggak main di klubnya tapi bisa bermain di timnas. Gitu, jadi biasa aja itu. Kalau Egy, Egy lagi perform, cuman kan apa yang dilihat oleh Patrick Kluivert, role-nya seperti apa kan? Bahkan mungkin Egy bisa bermain di belakang Ole atau menggantikan Ole. Kan dia bukan real striker kayak Sananta yang killer. Kayak Egy kan lebih mobile, lebih punya skill, dan Egy sering cetak gol juga di timnas. Membandingkan Egy dengan Marcelino, beda. Marcelino beda. Marcelino itu lebih visinya lebih bagus, flank-nya lebih dapat. Nggak bisa dibandingkan. Kalau Egy lebih seorang striker, penyerang. Marcelino lebih di belakang striker lah. Oke. Bicara soal Bali sedikit ya, Coach. Seberapa signifikan momen di Bali ini, dan kemudian kan memang ada suara-suara kritikan kenapa harus di Bali gitu. Bali fasilitasnya bagus. Fasilitasnya bagus dan jauh dari dunia media dan lain-lain. Pasti ada media di situ, cuman nggak seheboh di Jakarta, jauh dari fans dan lain-lain. Saya paham kenapa ke Bali. Jadi tidak fokus ya, Coach. Itu kan kota wisata, kemudian mungkin distraksinya malam-malam. Kota wisata itu kan di Balinya, ini kan di sport centernya. Mereka nggak bakalan keluar malam itu. Nggak bakal. Jadi Patrick dan tim kepelatihan cukup disiplin untuk anak-anak. Nggak ini ya, nggak dilepas ya malu. Oke. Nggak, gini. Kalau seandainya mereka tinggal di hotel di mana security yang nggak begitu ketat dan lain-lain, kalau ada pemain yang keluar itu kan merugi, itu kan menunjukkan sikap yang nggak profesional. Kalau seandainya itu terjadi, feeling saya akan dicoret itu pemain. Buat apa ada sebuah pemain yang tidak profesional? Saya rasa itu tidak akan terjadi. Sekarang begini, kembali lagi ke tim Cina tadi. Mereka mestinya kan all out kali ini. Dan itu berarti mereka akan serang terus-menerus. Semoga, itu yang saya harapkan. Itu yang ditunggu. Iya, karena waktu lawan Anda tadi sudah sebut ball possession-nya berapa 20% kan parkir bis. Mereka main bertahan. Dan mereka harus menang. Secara teori mereka masih ada peluang untuk lolos kalau mereka menang. Next 2 game China harus menang. Artinya kalau jadi pelatih China, nothing tulus. Kita nggak bisa main bertahan. Karena kalau mereka bertahan, Indonesia pun nggak akan membabi buta untuk menyerangnya. Oke. Nah, ini permainan catur yang pelatih harus jeli. Nah, kalau seandainya mereka mungkin 20-30 menit pertama bermain lebih bertahan, all out di babak kedua, iya kalau nggak kebobolan. Kalau kebobolan, kalau kita bisa cetak gol di bawah menit 10, ini akan jadi seru. Ini akan jadi seru. Tapi saya setuju lebih menguntungkan untuk kita kalau mereka all out. Jadi saya harap yang cetak gol itu kita duluan. Untuk bisa cetak gol kedua, ketiga akan lebih gampang karena China akan keluar. Akan lebih sulit kalau 0-0 atau 1-0 mereka tetap bertahan. Tapi nggak mungkin karena mereka juga punya kesempatan untuk lolos. Nah, kalau lihat seperti itu kan berarti sudah bisa pelatih kita tahu bagaimana kan? Kira-kira, iya. Maka dari itu komposisi pemain yang didatangkan itu bisa bermain dengan beberapa strategi berbeda. Sebagai pelatih kita harus punya plan A, B, C. Kita mainkan di sini tak. Seandainya kita amburadul diobok-obok sama China 20 menit pertama, mungkin belum kebobolan. Dalam 20 menit pun bisa diganti pemain. Memasukkan extra striker atau extra midfielder, tarik strikernya.
karena kita kalah di tengah, contoh aja. Iya, iya. Itu bisa terjadi. Nah, itulah bagusnya ya ini tugas seorang pelatih untuk memainkan pemain yang memiliki karakter berbeda. Oke. Jadi tidak hanya pemain jelek yang sebelum-sebelumnya jelek itu aja yang main, enggak. Oke. Kalau jelek ya harus diganti. Tapi kan pastinya China juga mempelajari permainan kita ya. Boleh, ya. Jadi Pasti. apakah dari point of view pelatih harus memberikan strategi-strategi kejutan di awal supaya tidak terlalu terbaca polanya? Feeling saya China tetap akan bertahan di awal-awal. Oh, Tapi ini kan ada 90 menit. Iya. Ini kan lagi permainan kartu atau catur jokernya kapan masuknya. kapan keluarnya? Iya. Ya? Gitu. Oke. Ya karena sejarahnya kan Cina lebih banyak menang sebetulnya lawan kita kan. Ya dulu kan ini beda tim. Beda Kalau dulu kan pemain Liga 1 semua. Oke, beda 5 hari, kemudian kita harus mempersiapkan laga selanjutnya melawan Jepang. Iya. Nah, apa yang kira-kira harus diantisipasi, Coach? Ya, kalau kita di kandang kalah 4-0, terus sekarang kita main away, saya rasa ekspektasi nggak tinggi ya. Iya, iya, Maka iya, dari iya, itu iya, kita harus kunci lawan China. Oke. Tapi saya nonton tadi Bung Don bilang kemungkinan besar mereka turunkan lapis 2, lapis 3. Oke. Saya nonton Jepang di match kedua sebelumnya pas kita lawan Bahrain, Jepang itu lawan Saudi. Iya. Di mana mereka sudah lolos dengan tim inti. Masih tetap dengan tim inti. Masih karena sudah match pertama kan belum lolos. Ya. Match pertama mereka main lolos dengan pemain yang sama, match kedua lawan Saudi. Itu mainnya nggak niat banget Jepang. Iya. Akhirnya seri kan? Iya, iya, iya. Akhirnya seri. Emang karena mereka sudah lolos, mereka pada takut cedera kan? Nah, kalau dibilang apakah lapis 2, lapis 3 Jepangnya jelek, ngeri-ngeri sedap juga. Iya. Karena seandainya saya pemain Jepang lapis 2, lapis 3, saya diberi kesempatan untuk bermain untuk timnas, saya akan berikan segalanya. Iya kan? Iya. Tapi secara kualitas, saya tidak sebagus tim utama tim kedua. Ya. Tapi kita tidak tahu kualitas lapis 2, lapis 3-nya ya saat ini. Ya kira-kira tahu, kira-kira selevel sama kita. Selevel sama kita. Ya. Oh, oke. Selevel sama kita ya. Ya. Sekarang Jadi definitely kita punya peluang. Siapa bilang kita pasti dibantai? Enggak. Oke. Karena kita semoga nggak main bertahan kayak sebelumnya. Kalau kita main bertahan pasti dibantai. Saya bukan fans bermain bertahan. 15 menit oke lah, tapi jangan satu pertandingan. tapi main bertahan memang tidak enak ditonton lah. Iya. Kan? Dan kan permainan ini simple. Iya. Siapa yang cetak gol lebih banyak dia yang menang. Nah, ini- Untuk bisa cetak gol kita harus pegang bola. Nah kalau kita bertahan kita nggak bisa pegang bola. Dan gitu. Penonton itu selalu berdebar-debar karena bola itu dekat gawang. Iya. Kan gitu kira-kira. Iya. Maka dari itu ini different case. Sekarang udah beda era. Kita fokus ke sekarang dan saya harap kita bisa memberi perlawanan dan meraih hasil yang cukup positif. Karena kembali lagi di atas kertas ya. Seandainya kita menang lawan China, Australia kalah lawan Jepang. Mereka ketemu Jepang kan? Iya. Selisih cuma 1 poin. Iya. Next match kita ketemu Jepang, Australia ketemu Saudi. Saudi juga pengen lolos kan. Asumsi ini seri, kita menang lawan Jepang, which is peluangnya kecil, tapi ada, kita bisa lolos langsung. Jadi di atas kertas, kalau kita 2 kali menang, kita bisa lolos langsung. Tergantung match Australia lawan Jepang. Oke, ya. itu kan apa skenario Berandai-andai, itu skenario terbaik ya. skenario. Sekarang skenario terburuk ya, coba coach bagaimana? Skenario terburuk, Iya. kita seri, lawan Cina, atau kalah, kita nggak lolos. Oke, sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Oke. Jadi it's a must win game. Nggak ada pilihan lagi selain menang. Berapapun skornya. Kalau nggak lolos nggak kebayang saya gimana cara supporter merasa ya. Iya, saya juga pasti akan kecewa. Tapi ya that's part of the game. Oke, kita akan bicara soal supporter nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali usai jeda.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Kita bicara soal supporter. Jadi kemarin itu ada catatan supporter kita melakukan kekerasan di lapangan di Kanjuruhan dan Tangerang. Kemudian fans club ya? Iya, dan kemudian memang ya seperti biasa kekerasan itu juga terjadi di media sosial. Coach Justin, ini supporter harus diapakan menurut Coach? Gini ya, kalau kita bicara supporter itu parameter perbandingannya apa? Kalau saya bandingkan dengan supporter di luar negeri, di Brazil, sama aja itu tingkah laku. Di mana-mana supporter Di mana-mana sama aja. Saya kan dulu mantan supporter FC Utrecht. Dulu security nggak kuat sekarang. Kita sering juga ribut sama tawuran sama fans Ajax. Jadi itu hal yang biasa. Cuman memang harus dicegah. Nah itu tugas polisi. Untuk mencegah, dan tugas PSSI dan tugas panitia lokal untuk mencegah agar mengurangi peluang. Tapi itu terjadi di mana-mana. Ada tidak bayangan Coach bahwa harus ada satu sistem edukasi terhadap supporter kita supaya kalau kemudian terjadi apa-apa di lapangan, kadang-kadang kan di medsos itu kan lebih sadis ya serangannya terhadap individu-individu yang kemudian tidak disukai oleh netizen Indonesia. Harus seperti apa kira-kira? Edukasi sih saya rasa udah dijalankan, silaturahmi antar contoh aja ketua Bobotoh sama ketua Jakmania. Kan mereka sudah mulai ada komunikasi. Harusnya acara seperti ini kan mengurangi konflik. Tapi konflik itu nggak bisa hilang. Nah kalau soal sosmed, ya orang itu tugas orang seperti saya untuk menginfluence mereka. Karena internet itu kan nggak ada, ibarat nggak ada filternya ya. Iya, jungle ya. Iya, mau ngomong di akun di seluruh dunia mereka bisa, ya kan. Tapi untuk influencer tugas kita untuk mengatakan atau memberi masukan agar jangan merendahkan martabat kita sendiri. Dalam kasus yang terakhir kan karena supporter kita dianggap bersikap rasis ya. Iya. Karena itu kan ekor dari perlakuan pertandingan ketika kita menghadap Bahrain di tempat sana. Saya menilai supporter timnas kita itu sangat sopan. Saya sangat setuju sopan. dengan itu. Serius? Ya, betul. Dibanding supporter klub, supporter timnas jauh lebih gampang diatur. Ini di lapangan atau di sosial media? Di lapangan ya. Saya rasa di lapangan dan sosial media. Karena di sosmed yang suka yang barbar lah. Itu saya rasa bukan fans timnas. Siapa mereka? Ya orang-orang yang bisa kecewa, yang mungkin nggak nonton timnas, yang nggak ngerti sikon lah. Kalau Anda cinta timnas seperti timnas yang di lapangan, fans tim Garuda yang di lapangan, La Grande tersebut, mereka akan mempertahankan martabat timnas kita, martabat Indonesia juga di luar negeri, juga di sosmed. Tentang supporter timnas, saya setuju dengan Coach Justin. Saya juga mengikuti beberapa pertandingan di luar ya. Kalau di Paris itu lebih gila lagi itu orangnya. Nah sekarang yang kita lihat kan serasa seperti agak spesifik di GBK ya. Setiap setelah pertandingan, orang kan menyanyikan lagu Ibu Sud. Hal yang tidak pernah kita saksikan di beberapa tempat lain. Mau kalah, mau menang. Mau kalah, mau menang. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kira-kira apa yang membuat kita bisa seperti itu? Patriotisme ya. Patriotisme. Kecintaan terhadap Republik negara ini, kecintaan terhadap timnas, terhadap sepak bola, bahwa mereka ingin mengekspresikan diri dengan menyanyikan lagu tersebut. Itu sampai di media-media luar. Itu betul. Mereka bingung. Itu menjadi pembicaraan global tuh. Ya, ini tim menang kalah tetap mereka memberikan apresiasi. Dan saya juga baca statement dari timnas fans Garuda, dia bilang siapapun pelatihnya tetap kita dukung. Tapi memang Patrick Kluivert harus menunjukkan. Dan itu wajar-wajar aja. Jadi jangan digabungkan antara fans timnas dan fans klub. Fans timnas itu masih jauh lebih sopan loh.
Saya beberapa kali hampir semua ikut nonton dan itu oke aja sebetulnya. Oke. Meskipun untuk laga Cina ini kan kita memang juga kena imbasnya ya, ada pengurangan jumlah penonton 15%, kemudian ya itu denda 400 juta. Kira-kira akan berpengaruh pada penjagaankah harus Atau semangat supporter? atau justru Saya melihat selalu melihat hal dari sisi yang positif ya. Ini pelajaran buat kita. Cuman kalau dibilang apakah tidak akan terulang lagi? Enggak. Yang kita lakukan itu kan sebuah reaksi, bukan aksi. That's different. Reaksi terhadap perlakuan yang kita alami pada saat kita away. Kita sekarang di kanan bereaksi. Tapi kita tidak pernah mengambil step pertama untuk melakukan tindakan rasis atau apa hal yang bukan saya benarkan ini. Tapi bukan sebuah aksi. Nggak pernah kita itu. Sepengalaman Coach Justin, ini kalau lihat supporter kita semangatnya seperti itu mensupport timnas, itu apakah itu juga jadi beban mental bagi para pemain atau justru membuat mereka lebih bergairah dan lebih bensinnya lebih kebakar ya? Itu setiap pemain berbeda. Itu setiap pemain berbeda. Jadi ada yang merasa tertekan, tapi semoga tertekan cuma 10 menit, 15 menit. Habis itu mereka semangat. Tapi ada yang nggak ngaruh sama sekali. Kan kembali lagi ke jam terbang hidup, ke usia, ke pengalaman. Jadi nggak bisa kita pukul rata satu tim. Tapi itu tiap individu berbeda. Itulah tugas pemain-pemain senior kayak Itses, kayak Tom, kayak Kelvin, kayak Kevin Dix untuk saling mensupport di dalam. Saling memotivasi, mengkoreksi, mengkritik, nggak ada masalah. Nah itu yang penting kan pemain-pemain harus bisa menurunkan egonya. Mau dikritik, mau dimaki-maki, mau di apa, demi kepentingan bersama. Iya, jadi pemain itu nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Itu yang repot. Ya karena mungkin memang tanggung jawab satu negara seolah-olah ada di pundak mereka. Iya. Tapi jangan dianggap beban. Makanya saya selalu bilang, masuk lapangan, have fun. Nikmati aja. Nanti kata mereka susah kalau Indonesia supporternya kan kalau netizen kita kan berat nih. Enggak, netizen kan nggak cetak gol. Fans kan nggak cetak gol. Kan tugas mereka itu. Dan kalau seandainya Anda mau dipuji-puji oleh netizen, Anda harus siap untuk dikritik pada saat jelek. Tapi saya tidak suka kalau dihina, fitnah, dinyinyirin. Enggak, bukan itu. Kalau dikritik, oke, nggak ada masalah. Saya pun sama, saya mengalami hal yang sama. Kalau difitnah, saya laporin polisi. Cuman kalau dikritik, santai aja. Terus terang, rasanya ada semacam perasaan Indonesia itu eksis kalau bolanya juga bagus. Ya karena saya sering bilang negara kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, sepak bola yang menyatukan kita. Apapun yang terjadi yang bisa bikin, kita masih ingat kan pada saat menang lawan Bahrain, itu kan menjelang Lebaran. Dan banyak yang bilang, aduh akhirnya bisa masuk Lebaran dengan bisa mudik dengan happy. Bisa menikmati Lebaran dengan happy. Dan ini ya role-nya sepak bola. Maka dari itu daripada kita menghujat, at the end of the day, yang main ini kan manusia bukan robot. Artinya mereka bisa membuat kesalahan. Tapi tolong jangan dihujat. Dikritik fine. Jangan dihujat. Itu yang saya harapkan. Oke, ada pesan lain mungkin kalau misalnya Coach bisa kasih tahu netizen untuk menyiapkan mental nih menghadapi 2 laga terakhir? Kayak gini, kalau kita itu dipantau oleh dunia. Oke? Kalau kita menyerang akun, kan saya sering baca, wah hati-hati sama netizen Indonesia luar biasa. Salah mereka itu. Bahwa kita memiliki kekuatan tapi kekuatan ini sering disalahgunakan. Ada komentator Belanda mengkritik langsung diserbu. Itu memberikan presiden buruk terhadap image kita di luar. Iya dong? Iya. Nah ini harus dihindari. Kita boleh menunjukkan kekuatan bahwa netizen kita powerful, luar biasa, tapi tolong dengan etika, dengan lebih sopan. Disitulah martabat image netizen Indonesia akan terangkat. Oke, jadi teriak boleh, tapi isinya tetap harus. Isinya harus tetap beretika lah, lebih berkelas lah. Jangan kita dianggap kampungan lah apa. Nah ini yang saya harap
pelan-pelan akan berubah. Ya, Coach Justin, itu kita bicara soal pelatih sedikit nih. Ya. Itu apakah Anda melihat sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih maju dari pendekatan, kalau dilihat dari pemain yang direkrut ini, dari pendekatan yang dibuat oleh Patrick Kluivert maupun oleh Alex Pastoor? Oke, jadi ada sebuah perubahan yang mungkin tidak dipantau oleh yang kita kenal itu kan Kluivert, Pastoor, sama Lansat. Betul, Lansat ya. Masih ada pelatih kiper, pelatih ini. Mendadak saya lihat ada mantan pemain Belanda, mantan pemain Feyenoord, Reggie Blinker. Ternyata masuk juga di staff. Oh ya? Jadi ada beberapa yang masuk di staff yang Nggak terekspos. nggak terekspos, Siapa dia luput itu? dari media. Dia mantan pemain. Tugasnya apa nggak tahu juga saya. Tapi pasti dia punya job dong. Iya. Jadi memang staf pelatih ini agak gemuk, cukup gemuk lah. Dengan pemain-pemain yang nampaknya 3 pelatih yang kita kenal ini butuh bantuan juga di bidangnya masing-masing. Karena itu benar-benar saya kaget lah. Kok Reggie Blinker ada di sini pakai jersey timnas Indonesia? Padahal nggak ada yang tahu dia siapa dan nggak itu. Ya kebetulan saya tahu karena saya nonton dia waktu dia masih muda. Kan ada cerita yang beredar juga bahwa Simon Tahamata ya, itu menjadi head of scouting ya. Oke. Benar gak? Menurut Pak Sumardi yang saya baca di salah satu media besar, itu hoax. Oke. Jadi berita ini lahir dari satu media yang namanya Football Premier. Ini media yang cukup dikenal tapi bukan media yang top. Saya cek karena saya tiap hari baca koran Belanda. Saya cek di Football International, di Telegraph, di AD Sport dan lain. Nggak ada berita itu. Tidak ada berita itu. Tidak di IG-nya Simon. Tidak dari PSSI. Jadi nggak ada. Dari mana berita sumbernya kita nggak tahu ya? Ya dari Football Premier, ya mungkin dari gosip antar pemain atau apa-apa, tiba si sang wartawan mendadak mengambil kesimpulan. Ya hal kayak gitu kan terjadi di Indonesia juga. Ada satu hal nggak diverifikasi langsung diambil tersebar. alih. Kopas. Enggak, itu saya lebih percaya Pak Sumarji. Kalau Pak Sumarji bilang itu hoax, ya saya percaya. Oke. Kalau dari point of view pelatih, lagi-lagi Coach Justin, bagaimana dia harus mempertimbangkan ketika dia mengecilkan dari 32 ini menjadi 23, apa yang harus jadi pertimbangan-pertimbangan? Pemain yang karakternya sama, tapi jam terbangnya atau kualitasnya kurang, itu akan tercoret. Itu satu. Ada lagi nggak? Mungkin pemain yang pada saat latihan, kan mereka latihan bersama nih, menunjukkan fighting spiritnya. Jadi Bali ini penting ya, melihat bagaimana Bali ini nanti penting. Oke. Persiapan itu jauh lebih signifikan daripada pertandingan. Ya. Pertandingan ada menikmati hasil persiapan. Jadi latihan ini sangat penting. Pada saat latihannya benar dalam waktu berapapun waktunya di pertandingan itu menikmati hasil latihan dalam persiapan. Disitulah pelatih akan menilai, oh lu agak malas-malasan, kualitas lu so-so coret, Anda coret. Mungkin ada juga kualitas teknis yang bagus, tapi ada sikap tertentu yang Ya bisa juga. Wah, pemain bagus tapi dia egois, nggak bermain untuk tim atau apa, coret bisa juga. Jadi bukan hanya bagus atau jelek, cocok nggak dalam grup ini? Tapi melihat cocok atau tidak pada saat latihan, bukan pada saat pertandingan, itu kan agak sulit ya? Nggak sulit. Nggak sulit? Nggak, karena mereka kan kumpul bareng. Iya. Mereka pagi-pagi breakfast bareng, lunch bareng. Dari situ kan bisa menilai sikap pemain ini seperti apa, tingkah lakunya. Tiket dalam semua pertandingan timnas itu sold out. Ini pasti. No doubt itu. Pasti sold out. Kalau kapasitas GBK 150.000 itu Bisa juga penuh sold out. juga. Itu juga sold out. Maka dari itu saya pernah lontarkan statement yang agak kontroversial. Waktu itu masih pelatihnya Sintayong kan. Saya bilang Sintayong ini lebih ngetop daripada BTS atau Blackpink. Karena kalau Blackpink datang ke Indonesia 10 kali sold out, ke-20 kali mungkin belum tentu. Ya kan, ke-30 kali orang mungkin juga bosen. Tapi kalau timnas main, sold out terus.
tapi itu joke dulu. Enggak, kembali sekarang bukan masalah pelatih, tapi artinya kalau timnas main, siapapun orang pasti sold out. Ya kan ada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ini kan banyak pemain naturalisasi. Ya. Lalu kemudian tapi peminat penontonnya itu besar. Kan ada juga kritik terhadap naturalisasi. Ya bebas, kita hidup di negara demokrasi, wajar-wajar aja. Itu hak mereka kan. Tapi realitanya adalah dengan begitu. pemain naturalisasi kita bisa bermimpi untuk masuk Piala Dunia. Belum tentu lolos, bermimpi aja. 10 tahun yang lalu nggak ada itu. Mimpi aja nggak berani. Nggak berani. Mimpi kita kan dulu juara AFF, juara SEA Games. Iya. Sekarang itu Iya berubah. kan? Sekarang minimal dengan proyeknya Erick Thohir ini kita berani bermimpi. Berani bermimpi. Belum tentu terrealisasi, tapi dulu mimpi aja nggak berani kita. Iya dong. Iya. Jadi kan udah ada progres yang luar biasa. Itu yang berubah. Jadi kalau dikritik ya apa ini namanya selera juga. Iya. Jadi apa yang paling dinanti-nantikan oleh Coach Justin ketika kita dalam beberapa minggu ke depan menjelang 5 Juni, apakah cukup penasaran dengan 11 pemain Liga 1 itu kira-kira siapa yang akan Saya udah siapapun masuk nggak peduli ya? iya. Dan saya cukup punya percaya diri terhadap komposisi pelatih dan kualitas pemain kita. Ujung-ujungnya kayak yang saya bilang, yang tengah itu akan main ya itu. Sekarang kalau belakang juga itu aja. Kalau saya minta coach milih, main indah atau menang? Indah dan menang. Orang selalu memilih pilihan main jelek menang atau main indah kalah. Kenapa pilihannya nggak indah dan menang? Iya, indah dan menang. Ya. Nggak kebayang kalau memang bisa disuguhkan permainan seperti itu, kita naik kelas. Kalau saya harapkan kita bermain seperti Bahrain di babak pertama. Iya. Semua berharap seperti Tapi itu. 90 menit. Enggak 45 menit. Tapi ketika Bahrain memang banyak yang tenaganya kayak kalau kita perhatikan pada saat peluit wasit tiup peluit babak pertama, itu Kelvin Orleromentong ya jatuh di lapangan. Mukanya udah kayak kayak udang rebus, tinggal dimakan. Saya bilang sama Tom Haye, waktu match apa, mukamu udah merah di menit ke depan. Terus dia jawabnya, iya. Udah siap untuk dimakan ya. Saya bilang udah kayak udang rebus, dia bilang siap untuk dimakan ya. Dia pun mengakui. Iya. Wow. Tapi ya it's okay. Ini it's matter death or alive. Jadi dan tetap bangganya kalau mereka akan menang ya. Oh ya. Oke, baik. Kita Sesuatu sama-sama saksikan. Masih panjang ini sebenarnya 2 minggu ke depan, masih 5 Juni kita bisa. Saya kira Anything can happen. Sebelum pertandingan itu beberapa hari lagi kita undang lagi. Undang lagi. Setelah pertandingan kita undang lagi, kita langsung hubung. Coach Justin jangan bosan-bosan kalau kita undang terus-menerus untuk membahas tim. Kalau saya ada waktu saya mampir. Iya. Terima kasih untuk waktunya Coach Justin. Dan pemirsa, demikianlah Doncast untuk saat ini. Saya Tasya Ludmila. Dan saya Don Bosco Selamat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.